Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi ke-11 rekayasa perangkat lunak, yaitu mengenai analisa berorientasi objek. Oke, apa itu analisa berorientasi objek? Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengetahui gitu ya. Analisa berorientasi objek merupakan strategi membangun software yang mengasumsikan software tersebut sebagai kumpulan objek yang berisi data dan proses. Analisa berorientasi objek berfokus pada pendefinisian kelas-kelas dan cara bagaimana mereka saling bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan klien. Metode yang berorientasi terhadap objek, di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek yang tujuannya untuk saling bekerja sama dalam memecahkan masalah. Metode ini sering disebut dengan OOP, Object Oriented Programming. Metode OOP dapat memberikan fleksibilitas yang lebih banyak serta lebih mudah dalam melakukan pengubahan program. Dengan menggunakan OOP lebih cocok digunakan untuk pemrograman yang berskala besar. Nah, mengapa harus menggunakan OOP? Yang pertama, karena metode yang lama atau yang terstruktur sulit untuk dikembangkan lebih lanjut ke tahap berikutnya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kode program yang dibuat menjadi lebih rapi dan terstruktur. Yang ketiga, dengan menggunakan OO, Object Oriented, dapat reusable code program untuk proyek-proyek yang hampir sama atau proyek-proyek sejenis. Yang keempat, memudahkan kita untuk membuat dan membaca kode program karena dibuatnya per modul. Yang kelima, memudahkan kita untuk menganalisa program yang dibuat. Nah, kelebihan dari OO atau Object Oriented yaitu satu, faster development. Yang kedua, lowest cost of development. Yang ketiga, improve software maintainability. Dan yang keempat, improve software development productivity. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, fast development. Support banyak library object sehingga mempercepat penyelesaian program dan proyek-proyek berikutnya. Dengan adanya faster development tadi akan mengurangi biaya pengembangan dalam pembuatan program. Yang ketiga, improve software maintainability. Software mudah di-maintenance jika ada perubahan dalam skala kecil maupun besar. Dan yang keempat, improve software development productivity. Program dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul dan hanya objek saja yang terlibat. Program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Itu adalah kelebihan dari object oriented. Nah, kekurangannya yang pertama, karena OOP lebih kompleks untuk dipelajari, maka butuh waktu untuk programmer supaya terbiasa bekerja dengan menggunakan object-oriented programming. Dan yang kedua, ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Sehingga yang ketiga, runtime programnya akan lebih lambat karena ukuran yang lebih besar tadi. Ini adalah kekurangan OOP, tetapi untuk yang program-program yang sekarang ini, mayoritas semuanya sudah object-oriented programming gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa apa saja sih yang support dengan OO, object-oriented? Mungkin di sini saya sebutkan 6, tapi ada yang lain lagi. Yang pertama PHP, Java, Python, Delphi, C++, dan C#. Ada yang lainnya lagi, nanti kalian bisa cari sendiri gitu ya. Kemudian, objek dunia nyata dalam OOP. Jadi gini, dalam objek-objek dalam dunia nyata itu memiliki dua karakteristik, yaitu status dan perilaku. Nah, dalam pemrograman OOP ada dua karakteristik juga, yaitu variabel dan metode. Variabel kita
umpamakan sebagai status, sedangkan metode sebagai perilaku. Nah, contohnya, di sini saya mengambil objek sepeda. Status atau atribut atau properti atau variabelnya itu ada jumlah pedal, gear, dan ban. Mungkin bisa tambah warna dan lain sebagainya ya, jenis, warna, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perilaku atau metodenya, perilakunya dia bisa ngapain? Bisa ngerem, bisa dipercepat, bisa mengubah gear, bisa berjalan atau lain sebagainya gitu ya. Bergerak maju, bergerak mundur, dan lain sebagainya. Ini objek dunia nyata dalam OOP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari OOP sebelum kita masuk ke perancangan OOP minggu depan, insya Allah ya. Konsep dasar OOP ada gambarannya seperti ini. Ada objek, ada kelas, inheritance, polymorphin, abstraction, dan encapsulation. Yang pertama dari objek dulu. Cara untuk membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Objek merupakan dasar dari modularitas dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Setiap objek memiliki dua karakteristik, yaitu atribut yang merupakan identitas atau informasi objek itu sendiri, dan behavior, tingkah laku. Artinya apa yang dapat dilakukan oleh objek tersebut atau metode. Nah, sekarang naik ke kelas. Kelas bertanggung jawab untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variabel dalam satu tempat. Kelas merupakan prototipe atau rancangan atau blueprint atau bisa disebut template dari objek. Kelas berisi dari beberapa kumpulan definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek. Bisa banyak objek dalam satu kelas. Jadi satu kelas itu bisa menghasilkan lebih dari satu objek gitu ya. Sebuah kelas mempunyai anggota yang terdiri dari atribut atau properti dari kelas. Bagian dari kelas yang sangat berhubungan erat dengan kelas tersebut. Contoh kelas mobil. Atributnya berarti kecepatan, ban, warna, jenis, tahun, dan lain sebagainya. Kemudian metode berperan menjelaskan bagaimana atribut beraksi atau perilakunya seperti apa. Misal, tadi kita ambil contoh kelas mobil dengan atribut kecepatan, ban, warna, jenis, dan tahun. Nah, metodenya itu perilakunya satu, behaviornya yaitu menghidupkan mesin, menjalankan mobil, memundurkan mobil, memajukan mobil, dan lain sebagainya. Nah, sekarang contoh dari kelas. Misalnya ini tadi ya, dari mobil, kecepatan, ban, warna, jenis, tahun, itu atributnya atau propertinya. Kemudian metodenya ada menghidupkan mesin, menjalankan mesin, mematikan mesin juga bisa, memundurkan mobil juga bisa. Kemudian hewan. Hewan itu ada jumlah kakinya berapa, warna bulunya apa, kemudian mungkin bisa jenisnya apa, bisa karnivora atau herbivora dan lain sebagainya. Kemudian metodenya makan, berpindah. Itu contohnya. Nah, sekarang di sini akan saya bahas tentang, tadi kan kita sudah membahas objek dan kelas. Nah, perbedaannya apa sih antara objek dan kelas? Nah, ini cukup gampang ya. Person di sini sama-sama namanya person, tetapi person yang dianggap sebagai kelas dan person yang dianggap sebagai objek. Nah, person yang dianggap sebagai objek itu satu-satu gitu. Artinya tidak secara keseluruhan. Ada si Tom, ada Sue, dan ada Jane. Itu kalau person dianggap sebagai objek. Tetapi kalau person dianggap kelas, ya udah person, berarti orang, siapa aja. Mungkin bukan hanya Tom, bukan hanya Sue, bukan hanya Jane. Bisa yang lainnya gitu ya. Jadi
Lebih umum lagi, kelas itu lebih umum lagi. Kemudian seperti ini. Person dianggap sebagai objek. Di sini ada Tom. Tom itu male, 6 feet, dan 180 lbs kid. Di sini metodenya. Ini atributnya, ini metodnya. Get up, run, sleep. Ini kalau objek. Ya. Kemudian, kalau kelasnya, yaitu Tom itu masuk ke kelas person. Ya kan? Gendernya apa tadi? Gendernya male, ya kan? Kemudian height, weight-nya berapa? Jadi yang kita tulis bukan jati diri si Tom ini enggak, tetapi secara keseluruhan. Kemudian person tadi metodenya bisa get up, bisa run, bisa sleep. Nah, ini bedanya antara objek dan kelas. Seperti itu. Kemudian jadi kalau kelas lebih luas lagi, lebih umum lagi gitu ya. Kalau objek di bawahnya dari kelas. Nah, kemudian konsep dasar OOP. Yang ketiga adalah inheritance atau pewarisan. Metode dan atribut objek induk yang diturunkan kepada objek anak. Inheritance bertujuan membentuk objek baru yang memiliki sifat sama atau mirip dengan objek yang sudah ada atau objek sebelumnya. Hubungan antara dua objek atau lebih di mana terdapat sebuah objek utama yang mewariskan atribut maupun metode yang dimiliki oleh objek lainnya, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Contoh di sini saya ambil kasus contoh karakter dalam game. Ada Scorpion, ada Gorillas, ada Bird. Di sini atributnya nama, jenis, titik serangan, dan kekuatan. Dan di sini metode untuk Scorpion ada serangan, ada berjalan. Untuk Gorillas ada tambah berjalan, ada melompat. Untuk Bird ada berjalan, melompat, terbang. Ya. Nah, ini semua apakah boleh merancang seperti di atas? Boleh gitu. Tetapi tidak efektif karena apa? Karena kita menulis properti dan metodenya berulang-ulang. Sehingga solusinya kita menggunakan inheritance. Inheritance itu gimana sih gitu? Yang pertama, lihat member kelas yang sama. Member kelas yang sama. Di sini saya kasih warna merah. Ada nama, jenis, titik serangan, kekuatan serangan. Member kelas yang sama dari ketiga kelas ini. Ada Scorpion, Gorillas, dan Bird. Ini yang saya kasih tanda merah ini ya. Nah, setelah itu, buat kelas baru sebagai induk. Saya akan membuat kelas baru enemy, musuh gitu ya. Ini contohnya aja. Di sini yang sama tadi, yang sama, saya masukkan ke dalam kelas enemy. Kemudian kita generalisasikan ke bawah ya kan. Ada Scorpion, ada Gorillas, dan ada Bird. Di mana metode yang kita tulis di sini yang tidak ada di tidak ada di kelas induk. Kita tuliskan di sini. Oke, penjelasannya seperti ini. Kelas enemy adalah kelas induk yang memiliki anak Scorpion, Gorillas, dan Bird. Apapun properti yang ada di kelas induk akan dimiliki juga oleh anak. Seperti itu ya. Jadi sehingga di sini tadi kita tidak menuliskan serangan karena asumsinya semua yang dimiliki oleh induk akan dimiliki juga oleh si anak. Itu yang inheritance. Kemudian polymorphism. Kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak tujuan yang berbeda dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program. Polymorphism hanya berlaku pada metode dan tidak berlaku untuk atribut. Untuk mendapatkan operasi polimorfin dari suatu metode, maka metode tersebut harus menggunakan metode yang ada di kelas induk. Contohnya, satu, dari bentuk. Dari bentuk,
Di sini ada metode gambar dan hapus. Nah, ini kelas bentuk ini merupakan superkelas. Gitu ya. Kemudian diturunkan subkelas, turunannya ada subkelas. Ada bentuk persegi, lingkaran, segitiga. Ingat, polimorfim hanya berlaku pada metode dan tidak berlaku untuk atribut. Sehingga metode di sini sama dengan metode di superkelas sama dengan metode yang di subkelas. Seperti itu. Kelas bentuk yang merupakan kelas induk atau superkelas dari kelas persegi, lingkaran, dan segitiga mempunyai metode gambar dan hapus. Ya kan? Kelas-kelas anak atau subkelas juga memiliki metode gambar dan hapus. Nah, meskipun keempat kelas tersebut mempunyai nama metode yang sama, tetapi isi, artinya source code yang dilakukan atau output dari masing-masing metode tersebut akan berbeda. Kenapa? Karena tergantung dari atribut-atribut yang menyertainya. Seperti itu. Kemudian yang abstraction. Prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata yang kompleks menjadi satu bentuk model yang sederhana. Disebut kelas abstrak karena bentuknya masih abstrak, tidak bisa dibuat langsung menjadi sebuah objek. Sebuah kelas dapat disebut kelas abstrak, setidaknya dia memiliki satu atau lebih metode yang abstrak. Metode abstrak itu apa? Yaitu metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya, atau kalau orang menyebutnya metode yang tidak memiliki isi. Agar kelas abstrak bisa digunakan, maka harus dijadikan menjadi konkret dengan membuat implementasi dari metode-metode yang masih abstrak. Nah, bisa dilakukan dengan menggunakan apa biar bisa dipakai? Itu dengan menggunakan inheritance atau pewarisan gitu ya. Jadi agar kelas abstrak bisa digunakan, maka harus dijadikan menjadi kelas konkret terlebih dahulu dengan membuat implementasi dari metode-metode yang masih abstrak tadi gitu ya. Kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induk dari kelas-kelas yang lain. Kelas anak akan membuat versi konkret dari kelas abstrak. Contohnya seperti ini. Bentuk di sini ada warna, ya kan? Kemudian metodenya, atributnya ada warna, metodenya hitung luas. Nah, metode hitung luas tadi abstrak. Ya kan? Abstrak. Nah, sedangkan kelas bentuk tersebut adalah kelas yang abstrak karena mempunyai metode yang abstrak, hitung luas. Karena kalau kita mau menghitung luas dengan menggunakan atribut warna, pasti kan tidak bisa, ya kan? Nah, sehingga kita lakukan pewarisan, inheritance, ada segitiga, ada lingkaran. Nah, itu ada alas, ada tinggi, kemudian hitung luas. Kalau sudah dijadikan kelas anak atau subkelas, jadi sudah bisa dihitung. Kalau mau menghitung hitung luas dari segitiga, berarti alas kali tinggi ya kan, menggunakan atribut alas kali tinggi. Tapi kalau menggunakan lingkaran, hitung luasnya dengan jari-jari, menghitung dengan jari-jari. Jika kita membuat objek dengan kelas bentuk dan memanggil metode hitung luas, maka kelas bentuknya akan bingung. Bingungnya kenapa? Bangun apa yang akan dihitung luasnya? Karena setiap bangun pasti punya rumus masing-masing, ya kan? Bangun apa nih? Kan ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi, dan lain sebagainya. Nah, terus rumusnya bagaimana? Karena setiap bangun pasti mempunyai rumus masing-masing. Sehingga kelas ini dijadikan abstrak karena belum jelas cara menghitung luasnya menggunakan rumus yang seperti apa gitu ya. Kemudian encapsulation. Suatu cara untuk menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Pembungkusan atribut data dan operasi-operasi yang dimiliki objek untuk menyembunyikan implementasi objek. Sehingga objek yang lain tidak mengetahui cara kerjanya.
membungkus kelas dan menjaga apa saja yang ada di dalam kelas tersebut, baik metode maupun atribut, agar tidak dapat diakses oleh kelas lainnya. Enkapsulasi juga diartikan sebagai bungkusan pelindung program dan data yang sedang diolah. Salah satu tujuannya agar data yang sedang diolah tidak diakses sembarangan oleh program lain. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, saya ambil objek ATM. Kita sering menggunakan ATM, ya kan? Tapi kita tidak mengetahui secara pasti proses apa yang ada di dalamnya. Yang penting kita tahu cara menggunakannya melalui interface yang telah disediakan oleh ATM tersebut. Ya kan? Keuntungan dari pembungkusan adalah kita dapat mengharapkan suatu objek melakukan metode apa yang kita inginkan tanpa harus tahu bagaimana objek itu melakukannya gitu. Itu keuntungannya. Nah, di sini ada hak akses dalam enkapsulasi ada 3. Ada public, yaitu memungkinkan semua kelas mengaksesnya. Fitur yang visible dapat dipakai oleh semua kelas yang ada, baik klien maupun turunannya. Itu public. Kemudian protected, hanya diberikan kepada kelasnya sendiri atau turunannya. Fitur disembunyikan terhadap kelas klien, tetapi visible dengan kelas turunannya. Private, hanya boleh diakses oleh kelasnya sendiri. Fitur yang visible hanya untuk kelas di mana fitur tersebut didefinisikan. Nah, di sini ada keterangannya, sudah saya cantumkan ya. Oke, kemudian analisis berorientasi objek memiliki 5 aktivitas utama. Yang pertama, finding class dan objek. Kemudian identifying structure. Yang ketiga, identifying subject, mengidentifikasi subjeknya apa. Kemudian mendefinisikan atributnya. Dan yang terakhir adalah layanannya apa gitu. Ngapain aja. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan OOP dan UML. UML yang akan kita bahas minggu depan ya. Object-oriented programming berfokus pada pendefinisian kelas-kelas dan cara bagaimana mereka saling bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan klien. Nah, UML itu merupakan tools yang digunakan untuk melakukan pemodelan berorientasi objek. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang analisis desain dan diagram, ada DFD, ya kan? Ada flowchart, dan ini ada UML. Bedanya apa sih? Jadi gini, kalau di FD itu data oriented, berorientasikan data. Kalau flowchart, proses oriented. Sedangkan UML merupakan object oriented, di mana di situ menyatukan data dan proses. Oke, sekian dari saya. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke WhatsApp saya ya, atau melalui WAG. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.